malam sahabat Qurani. Sahabat Quran. Ya harus sahabat Qurani, Bay. Yang sudah sholat isya maupun yang belum. Iya. Maksudnya juga belum. Tapi alhamdulillahnya sholat isya itu ada 5 waktu. Jangkanya panjang. Iya, jangan Abdul al-akhir. Betul gitu. Selamat datang sahabat Qurani semuanya di acara atau dalam agenda Bincang Qurani yang dilakukan pada malam ini. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Tri Cakra Prawira ya, selaku host pada malam kali ini. Nah di depan saya ini ada Kiai, wah paling top lah Kiai di IAT ya, Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kebalik. Enggak ya, tawadu sekali nih ya. Oh. Nah mungkin bisa memperkenalkan dulu ya Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Kos. Sebenarnya yang kayak beneran tuh sampai. Waduh, ya tawadu saya itu. Saya kayak sembur aja. Ya, ini nyebutnya apa nih? Sahabat Quran ini. Iya sahabat Qurani. Sesuai ininya, kita kan lagi berbincang bincang Quran ini. Bisa juga nggak tahu ya teman-teman ya, apakah Pak Kadepnya itu terinspirasi dengan bincang syariah gitu. Ya asal mulai dari mana namanya. Ya perkenalkan, nama saya Jainal Habib. Saya mahasiswa IAT juga semester 6. Itu aja lah. Oke. Barusan sudah diperkenalkan ya namanya Pak Yai Zainal Habib. Usah itu. Nggak usah ada itu. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi ya. Pada malam kali ini kita akan membahas bagaimana sih Ngopi-ngopi aja ya bahas. Kalau Kalau kita bahas kan terlalu eksplisit ya, terlalu formal. Nah mungkin kita akan berbincang ya, bagaimana sih cara menghidupkan Al-Quran di kalangan Gen Z ya, pada saat ini. Ya kita ini termasuk Gen Z kan, kita terkhusus untuk kita ya Gen Z ini. Dimana Gen Z itu kan terkenal kan apa ya, orang yang paling nyantuy gitu ya. Paling nyantai gitu rasanya. Nah, jadi bagaimana kita menghidupkan Al-Quran di kalangan mereka ini, ya kita ini gitu ya. Soalnya dimana sekarang juga zamannya udah modern, serba canggih, serba instan gitu. Nah, bagaimana kita menyelipkan Al-Quran di hati mereka? Ya, jangan di mata doang gitu. Harus sampai ke hati. Ya mungkin tanpa berbasa-basi lagi, kita akan mendengar apa yang akan dipaparkan atau akan disampaikan oleh narasumber terhormat itu. Silakan Bay. Ya, terima kasih Pak Moderator atau Pak Host. Tadi sampean bilang apa di hati mereka gitu. Jadi saya teringat sebuah peristiwa penting gitu. Iya. Itu pasti sampean tahu lah. Ini apa ya? Peristiwa tersebut itu pasti apa ya, tertulis di kitab-kitab syirah, atau kalau syirah itu kan bagi kalangan pesantren atau kalangan akademik ya. Tapi kalau bagi kalangan warga-warga itu lokal misalkan dikenal dengan Maulid Berjanji atau apa namanya itu, Maulid Tiba dan lain sebagainya gitu ya. Nah di syirah itu disebutkan singkat cerita Nabi itu sedang berdagang ke daerah Syam sama pamannya itu, Abu Thalib. Ketika itu beliau bertemu dengan seorang rahib Bahiro. Itu kan berdialog tuh antara Nabi Muhammad sama rahib itu. Kemudian kan ditanya tuh endingnya kan gitu. Nabi, kamu itu menemukan orang-orang itu di mana sih? Nah gitu kan. Iya. Tahu kan? Iya. Nah, kata Nabi itu saya menemukan orang itu di hati-hati yang patah gitu. Kan cocok banget ini. Iya. Sudah hati-hati patah itu yang jauh tadi. Tapi saya juga jujur baik kalau untuk berinteraksi dengan Quran itu agak
maksudnya berinteraksi dengan secara baca ya formal itu agak kurang. Yang saya katakan itu cuma ya paling wakiah itu rutin pasti ya. Selebihnya paling Yasin Udah terwariskan atau enggak dari asa-kasar sampai anak gitu. Karena itu kan surat favorit taraweh gitu. Selebihnya saya ngaji, coba ngajinya pakai audio, bukan yang saya ngaji mendengarkan merotal gitu. Iya. Ya oke. Begitu juga saya ingat satu cerita, ada salah satu surah gitu baik di dalam Quran, kalau nggak salah juz 28 atau juz 29, surat jin. Surat Ya, Jin. inna sarmina Quran dan ajala. Nah itu kan kita bisa menarik ibro, walaupun nanti ada perdebatan ibro itu bisa didapat dengan konteksnya atau umuman lapasnya gitu. Itu kan masih perdebatan sengit ya, sampai sekarang itu belum selesai gitu. Malahan ada, kalau nggak salah ada satu lagi yang apa ya, membuat kaidah al-ibro di makosid syariat. Itu para pegiat makosidnya. Kalau di kampus kita kayak ya kan kalian tahu kan, kayak yang terhormat Pak Sofi Mubarok gitu kan. Dengan sangat tulen bahwa saya juga kemarin-kemarin itu beliau sering ngupload tuh di YouTube-nya. Ini teman-teman juga bisa tuh TikTok YouTube itu Sofi Mubarak itu, silakan teman-teman cek itu fotonya itu lagi pakai kacamata, pakai peci itu. Beliau lagi banyak video tuh. Kemarin tuh lagi bincang fikih siasat. Fikih Fikih siasat. siasat. Nah, ini baik lagi itu tadi ya. Ada namanya surah jin. Itu kan sejarah atau hiruk pikuknya atau asbabun nuzul ya. Itu ketika atau antara nabi atau sahabat itu ya. Ketika sahabat membicarakan Quran, itu setan tuh kayak ngeplay gitu ya, bahasanya tuh ngeplay. Apa ya? Kayak ngeplay kan, kalau ngeplay itu kan kayak terseret keindahan gitu kan. Ya, ini kan bisa ditarik ibrohnya gitu. Ini kan jin aja gitu. Dengan keindahan Quran, beliau itu berani mengatakan saya takjub gitu. Apalagi kita gitu. Nah kalau ada orang yang enggak takjub dengan Quran itu agak kebangetan itu. Jin minal jin gitu. Udah Bahkan disinggung lagi ada satu surah itu bahwa bentuk jin itu bukan hanya jin saja, tetapi jin juga bisa menyerupai manusia. Surat Anas gitu misalnya. Iya. Tinggal jinah tiwanas. Godaan yang sangat spesial itu dari teman sendiri. Apalagi pas puasa. Pada ngegodin. Godin. Sahur tuh batasnya pas kapan sih? Pas adzan, ini pas adzan lempeng ini. Kan ada kaidah begini di kalangan santri atau kita lah misalkan. Nih, tapi ini keadaannya kan serius, serba serius gitu. Apa ya? Sahur itu nggak bakal nikmat kalau nggak ditutup dengan satu batang rokok. Itu hal yang wajib. Dari mana itu ya? Sedangkan di usul bikin ada kaidahnya begini, kalau satu ya mungkin bisa dikoleksi sama Mbak Eca. Timul wajib bila bahwa wajib. Kalau sesuatu yang mengantarkan itu wajib, maka yang menjadi wasilah itu menjadi wajib. Kalau menurut saya itu terlalu memaksakan ya. Oke, ini kemana-mana ya, nggak apa-apa. Santai aja tadi. Ini tadi kan tema besarnya itu bagaimana strategi menghidupkan Quran di kalangan Gen Z ya. Ya dari tema besar juga kita bisa melihat wah ini sangat luar biasa begitu ya. Khususnya bagi kita lah gitu. Ya sampean sama saya juga gitu. Nah, dari tema itu Pak, saya ada dua kata yang saya akan tarik. Ada kata strategi dan menghidupkan. Nah, yang namanya strategi gitu misalkan, itu kan harus membutuhkan tiki taka atau bahasa bolanya gitu ya. Meskipun Barca itu para decu ya, ini enggak ini. Meskipun Barca itu tiki takanya mantap, tetapi kenapa kok lawan ATM itu 4-0? Nah, maksudnya kan gitu. Maksudnya, pemain bintang aja ketika tiki takanya kurang atau taktiknya kurang atau main bola nih, itu pasti akan kebobolan. Jadi yang namanya strategi kita harus ada cara. Bagaimana sih caranya gitu. Nah,
Yang kedua itu ada kata menghidupkan. Seperti yang kita ketahui juga ya teman-teman semua, yang namanya menghidupkan itu pasti harus ada subjek yang menghidupkannya gitu kan ya. Nah makanya khususnya di semester 6 itu nanti teman-teman kalau di AT ya, kalau di kuliahnya di Windsor Bondo itu nanti ketemu sama sosok kajur yang sangat spesial. Itu nanti ada mata kuliahnya living Quran. Nah, adapun mungkin itu ya. Jadi bagaimana strategi menghidupkan Quran di kalangan Gen Z. Jadi menurut saya Pak ya, itu harus ada cara. Yang namanya cara itu kan harus ada orang yang menempuhnya gitu. Bagaimana Quran itu bisa hidup ya harus ada orang yang mengkajinya gitu. Kalau pesantren ya sudah pasti, akademik sudah pasti gitu ya. Nah, mungkin ini ya Pak Cakra yang saya akan angkat tema kecilnya itu. Khususnya di era sekarang itu kan banyak sekali hiruk pikuk atau gegap gempita. Wah persoalan kalau bahasanya pikir persoalan ubudiyah misalkan ya, bahasanya pikir bahasanya pasokul lah ubudiyah kan. Persoalannya perihal apa muamalah munakah haji, nah kan pikir kan pasti dibagi menjadi 4 pembahasan besar ya. Ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah gitu. Nah tapi kita belum mencapai ke munakahat ya. Nanti dong. Si proses lah ya. Sampai kapan kira-kira? Nanti lah. Nunggu ada penghasilan dulu. Ya. Ini saya kira cukup menarik akan tema besarnya Pak ya. Karena dia sekarang banyak sekali mohon maaf banyak orang yang di antara kita misalkan ketika membicarakan Quran itu hanya sekadar mematok kepada teks literal saja. Makna itu boleh enggak, itu bagi saya boleh-boleh saja gitu. Tetapi untuk memahami secara mendalam gitu, itu jangan terlalu tekstual gitu. Nanti bahaya. Misalkan begini, Pak Aina matua lupa sama wajhullah. Kamu menghadap kemana saja? Di sana ada wajah Allah, itu kan agak, itu kan konteksnya bahas sholat ya, itu kan kayak semacam ada, berarti ada indikasi pemahaman gini Pak ya. Oh berarti kalau kita sholat kita boleh menghadap kemana saja, itu kan menjadi bertabrakan dengan konsepsi fikih. Apalagi kan kalau fikih itu kan mengerikan fatwanya gitu, halal ngajak gitu ya. Nah itu kan bagi saya kalau mohon maaf kan kalangan awam misalkan yang kurang begitu banyak berdua dalam studi Quran atau Quran studies gitu, itu akan menjadi bahaya atau pemahaman tekstual. Padahal kalau kita lihat ayat tersebut gitu Pak, Al-Baqarah itu kan ya. Itu kan Al-Baqarah kalau dari segi arah zaman kronologis Quran, misalkan saya pakai noldek gitu ya. Calendar noldek gitu. Ya, itu pasti kan sepakat bahwa Al-Baqarah itu berada di awal surah ketika Nabi itu hijrah gitu ya. Nah, itu akan menjadi bertabrakan bagi saya kalau bagi seseorang atau pemuda khususnya. Mohon maaf bagi yang tadi itu, bagi yang enggak belum intens banget di mengenal kajian ulumul Quran atau studi Quran, itu akan menjadi musari, pembuat saya aneh. Padahal kalau dari segi konteks asbabun nuzul kalau di kajian kita namanya gitu ya, setting historisnya itu kan ayat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sedang musafir ya. Yang namanya musafir kan kita nggak tahu waktu dulu misalkan ya, kita nggak tahu arahnya kemana kiblatnya, nggak apa-apa gitu, ngadep kemana aja yang penting sholat. Kan bahaya juga ini kalau ini. Nah itu latar belakang yang saya ambil ya Pak ya. Jadi latar belakang yang saya ingin sampaikan begini singkatnya tuh ya, di era sekarang tuh banyak sekali gegap gempita yang terjadi, dan hal itu ada yang positif ada yang negatif. Nah yang untuk apa ya, memberikan respon yang positifnya ataupun negatif itu tergantung pengimannya kita selaku Islam gitu ya, bagaimana sih menempatkan Quran supaya bisa melahap A, melahap B, melahap C, melahap D dan sampai Z gitu.
kalau misalkan ada orang yang mohon maaf kurang begitu intens dalam kajian ini itu kan akan bahaya juga gitu. Tapi saya juga masih tahap belajar juga gitu kayak ya. Jadi yang saya suka emang saya akan angkat di diskusi apa ya, ngobrol 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 santai gitu ya. Itu saya mengangkat temanya begini. Kalau bahasa apa ya cakapnya gitu. Nazariyat asbabin nuzul di ma'rifatil qadaya al mu'asyis. Apa ya cak artinya? Aduh, saya nggak tahu. Ya. Nah, adapun saya lebih mengurutkan saja Pak ya. Karena kan kalau yang besar kan gitu kan. Kata yang besar itu bagaimana strategi menghidupkan Quran di kalangan itu kan terlalu kemana-mana nantinya. Saya mungkin akan mengambil salah satu permasalahan saja. Itu yang akan dibicarakan itu nazariyat asbabun nuzul di ma'rifatil qadaya al mu'asyir. Jadi bagaimana tadi kembali lagi bagaimana cara menghidupkan Quran di kalangan hijab tadi nazariyat asbabun nuzul Melihat ya di ma'rifatil qadaya al mu'asyir gitu. Melihat sababun nuzul sebagai tangga gitu atau sebagai bahan kita untuk memerangi lah gitu ya, memerangi beragam gegap gempita persoalan yang positif maupun negatif. Yang positif itu dikembangkan agar menjadi lebih positif, yang negatif itu diganti menjadi positif dan terus secara dinamis gitu ya. Nah, mungkin saya gitu. Nah, Doriyat sababin nuzul atau asbabin nuzul lima ribatil qadai al mu'asyir. Jadi, bagaimana sih caranya pemuda kalangan Gen Z untuk menghidupkan Quran di era sekarang? Itu banyak sekali ya cara-caranya. Kalau menurut saya apa ya? Di antaranya itu ya salah satu hal yang wajib tuh begini, Pak. Ya harus mengetahui ulumul Quran ya. Itu bagi saya hal yang bukan wajib, bukan sunnah, wajib. Karena kan ada kaidah begini yang saya tahu, manjahilal asla lam yusbibil para abadan. Barang siapa yang tidak mengetahui usul atau pengantar lah bahasa ya, pengantar setiap ilmu dari beragam Islamologi atau keilmuan Islam, maka ia akan tidak memahami cabangnya gitu. Sama halnya juga, tetapi ini juga bukan berarti hanya untuk ilmu Quran saja, tapi ilmu lain juga harus mempelajari usulnya dulu. Usul fikih, misalkan usul tafsir atau ulumul Quran. Itu bahasa ulumul Quran sama aja sama usul tafsir gitu. Mungkin gitu. Jadi yang saya akan perbincangan sama Pak Cakra itu Nazariyat sababin nuzul lima ifatil qadai al mu'asyir. Saya ingin mengajak kepada kepada para pemirsa gitu. Jadi betapa pentingnya untuk mengetahui sababun nuzul untuk merespons beragam gegap gempita kejadian-kejadian yang baru atau new edition new edition baca new edition. Nah itu lah bacanya gitu. Saya Inggrisnya aduh repotan. New edition masalah yang baru gitu. Atau al-qadaya tusya bil jadid misalkan. Pisau bil jadid, permasalahan dalam kemasan baru gitu. Kan banyak sekali kan zaman sekarang tuh angel teman itu. Nah makanya yang saya angkat sebabun nuzul sebagai tanggal untuk menghancurkan untuk merespon permasalahan A, permasalahan B, permasalahan C. Itu Pak. Mungkin menurut sampean gimana itu? Tapi kalau ini ya, itu kan untuk kalangan studi pegiat studi apa gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan untuk kayak orang awam, ya Gen Z itu dia bukan di kalangan satu santri, dia itu termasuknya itu ke Islam kota misalnya. Islam kota gitu ya. Nah, maksudnya dia hidupnya di perkotaan dan tidak mendalami gitu ilmu Al-Qur'annya misalnya. Jadi ya dia tuh Islamnya emang udah Islam bawaan dari lahir gitu. Iya. Nah, tapi tidak menggulati itu. Menggeluti ya. Saya suka berbalik gitu. Menggeluti Islam atau Al-Qur'annya secara serius. Iya. Nah, ini kan yang menjadi PR gitu menurut saya ya. Jadi tidak semua orang mungkin ya oke lah tadi dari
Pak Yai Zainal itu udah memberikan strategi yang cukup bagus menurut saya. Memperlihatkan asbabun nuzul untuk tangga gitu kan, merespon berbagai permasalahan. Nah, tapi semisalkan ya, saya lontarkan pertanyaan balik ke Pak Yai Zainal. Bagaimana ketika orang itu, kalangan Gen Z itu memang benar-benar tidak tidak menyapa asbabun nuzulnya atau seputar ulum Qurannya. Jadi emang dia tuh benar-benar tersekat gitu. Distance atau distansi. Nah, jadi bagaimana ya? Nah, ini mungkin jadi PR ya. Nah, ini kan saya selaku host ya di sini. Saya memberikan pertanyaan saja. Nih, gitu. Mungkin Pak Yai bisa memberikan pandangan Pak Yai. Ya, terima kasih Pak Yai. Itu juga pertanyaan menarik ya. Jadi ya sebenarnya saya nanti akan mengarahkan pembicaraan ke sana gitu. Tapi yang saya awali tadi yang saya katakan di pengantar itu saya khususkan bagi para pegiatnya gitu. Nah, adapun bagaimana strategi menghidupkan Quran bagi kalangan Gen Z yang mohon maaf sebenarnya, yang statusnya itu termarginalkan dari kajian secara khusus atau secara intens gitu. Mungkin bagi saya zaman sekarang itu di Shopee banyak banget terjemahan kitab-kitab itu yang mungkin saya kira orang-orang yang luar sana yang posisi background pendidikannya itu nggak pesantren atau nggak kuliah atau pokoknya nggak jauh dari keilmuan Quran, itu saya kira bisa mengakses kitab-kitab tersebut secara tidak kan bisa gitu. Tetapi kalau itu kan saya kira akan berat lah gitu ya. Cuman ada strategi kedua bagi saya itu, sekarang tuh banyak kata di YouTube tuh kajian yang ngebuka video seputar ulumul Quran, misalkan yang kalau Gus bahkan beliau bahasanya agak lebih ini ya, agak intinya itu bahasanya yang mengerti ya itu aja gitu. Mungkin yang enak di ini kayak Saudara Hidayah apa. Jadi bagi saya, bagi kalangan yang mohon maaf gitu ya, bukan pegiat banget dalam studi Quran, itu bisa melihat video-video yang sudah terpapar di YouTube gitu. Dan itu juga harus hati-hati gitu Pak Ida, harus melihat background figurnya dulu gitu. Ini apa ini? Kita mengatakan Quran itu apa gitu. Misalkan Rasul Ahmad Abu Zaid, Quran itu mentajus takoba, mentajus takoba, produk budaya gitu. Itu kan jadi anjlok gitu. Dan ini juga saya agak sedikit rumet ya Pak. Ini saya juga belum begitu matang untuk merumuskan bagaimana strategi yang baik untuk dikonsumsi bagi kalangan masyarakat luas gitu, yang posisinya itu secara status mereka belum begitu intens dalam kegiatan studi Quran kayak pesantren, daurah misalkan ya, daurah. Tapi saya lihat kayak di hotel itu ada kajian kayak sekadar CD gitu. Pemuda hijrah gitu. Nah itu kan bagi saya cukup menolong juga karena ketika menerangkan ayat dengan bahasa yang menarik, termancing kan gimana sih tentang perasaan dan kadang tafsir cinta gitu. Bagi saya itu strategi kedua, melihat tayangan YouTube saja. Nah yang ketiga itu bisa mempelajari dari terjemahan, misalkan yang paling bermutu terjemahan itu saya mau rekomendasikannya Al-Quran dan terjemahannya milik Prof. Quraisyah. Itu beliau bagus ya, terjemahannya seperti tafsir gitu. Jadi itu bagi saya cukup mudah untuk dikonsumsi bagi kalangan luas, atau juga bisa Al-Quran dan terjemahannya versi Kemenang misalkan, itu juga bisa. Jadi yang saya bisa rumuskan ke khalayak luas yang mohon maaf posisinya itu bukan pegiat Quran secara secara kuat gitu, secara intens,
mungkin ada 3 kalau menurut saya, Pak. Yang pertama itu bisa baca buku terjemahan dari Ummul Quran gitu misalkan. Itu banyak banget di Shopee itu, pasti banyak banget. Tapi harganya berapa sih gitu ya. Saya juga kadang-kadang ngumpulin uang buat beli buku gitu ya. Yang kedua bisa, sekarang tuh zaman canggih banget Pak. Bahkan nanti kan sekarang di ke depan ada bulan Ramadan itu kan pasti di YouTube, di Instagram suka ada yang ngebuka dawuh-dawuh ininya. Itu kan bisa misalkan bukan masang ya apa sih, kayak ngasih ada uang ininya kan, uang mukanya gitu. Itu kan bisa bagi saya itu ya. Jadi buat jadikan YouTube itu sebagai pusat studi itu juga bisa ya bagi kalangan yang statusnya itu yang terlihat banget. Itu bagi saya bisa lah cukup, walaupun dari segi sanad keilmuan gitu. Itu kan mungkin di kalangan pesantren itu akan menilainya itu sedikit negatif gitu, karena kan tradisi pesantren dari keilmuan yang dulu gitu, talim yang konon ada sebagai orang yang mengatakan talim itu salah satu wujud penyebab kejemudan santri. Di santri itu ibaratnya pembantu. Nah itu bagi saya perlu diverifikasi lagi gitu ya. Jadi bisa juga jadikan YouTube itu sebagai pusat studi ya, meskipun sekali lagi tadi di kalangan pesantren itu pasti akan menilai bukan agak sedikit negatif gitu ya, karena di pesantren itu mempunyai tradisi gitu. Namanya ngaji ilmu Islam itu jangan bahasanya terdidak, tapi harus ada gurunya bersana gitu ya. Tapi bagi saya, bagi kalangan luas ya nggak apa-apa, karena kan kita juga nggak tahu mereka tuh lagi apa, posisinya sedang apa, barangkali ada kesibukan yang lain gitu kan. Ya, intinya mah itu kan kata apa ya, cakra bisa diambil dengan hermeneutik gitu. Bukan ada saya itu. Mereka fenomenologi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi bagi saya bisa bagi kalangan umum yang statusnya itu bukan intens banget dari kajian Quran, itu bisa menjadikan itu sebagai pusat studi. Banyak banget sekarang yang Al-Maslak, dan Al-Maslak sekarang tuh lagi udah ngebuka YouTube sama ngebuka website itu cocok itu bagi saya itu buat bagi para khalayak umum gitu. Yang ketiga itu bisa pakai memahami makna ayat atau maksud ayat atau penafsiran ayat secara singkat. Kan kalau kita selaku misalkan pesantren itu kan kalau ngaji tafsir kan jilid ada yang 15 jilid, kan ada 7 jilid, kan bagi khalayak umum kan kurang begitu meminati Pak ya. Paling buat ramainya bahas ada Ramadan baru Quran hidup. Jadi ini nyambung juga Pak, bagaimana cara mendekat Ramadan. Caranya datang bulan Ramadan di sana ramai gitu. Ada urusan sampai jam 8 sampai jam 11 gitu. Itu kan lebih bulannya Quran lah gitu. Nah itu bagi saya yang ketiga bisa memahami dengan terjemahan. Banyak banget. Misalkan ada yang saya rekomendasi dari 3 Quran yang Quraisy, Quran dan terjemahannya, Al-Quran dan tadaburnya. Di Gramedia ada di Cirebon ya, kalau nggak salah itu. Saya pernah Pak ya, saya berkunjung sama si Neng gitu ke sana ke Gramedia, itu ngebandingin tiket terjemahan ini ya bagus lah, sangat beda sama dari Quran-Quran yang lain. Ini bukan berarti Quran-Quran terjemahannya kurang gitu, enggak, mereka juga bagus, cuman kurang begitu detail gitu. Nah itu Quran yang versi Quraisy, yang kedua itu Al-Quran dan tadaburnya, yang ketiga itu Al-Quran yang versi Kemenak terjemahannya. Oh berarti kalau kalangan pondok itu ini sekali lagi saya berbicara yang bukan memposisikan bagi kalangan pesantren. Kalau bagi kalangan pesantren itu pasti harus mengkaji kitab Ulumul Quran. Tapi kan kalau orang yang umum kan nggak begitu gitu. Jadi memahaminya harus seperti instan. Berarti itu salah dong juga gitu. Walaupun nanti tingkat pemahamannya agak begitu kurang, bukan kurang memadai ya, kurang aja gitu. Tapi udah bagus lah, bagusnya sudah mau memahami Quran gitu. Iya, terima kasih ya Pak Ijena. Tadi saran dari narsum kita ini memang sangat mantap ya Pak. Dimana emang tidak semua orang muslim itu
bisa mempelajari Al-Quran secara serius. Iya bener. Nah, salah satu ya faktor mungkin dari ekonomi, Iya, sosial lah, sosial, iya, sosial, iya. sosial. Nah, jadi ya saran dari 3 saran tadi itu mungkin menurut saya juga ya cukup relevan lah atau bagus untuk diterapkan. Gimana itu dari 3 saran tadi itu menurut saya udah cukup lah untuk membantu para Perkembangan ya. Iya, para Islam kota ini bisa mempelajarinya. Ya apalagi Islam kota gitu. Nah, Berarti Islam ada yang nggak di kota gitu. Islam ya Pinggiran. Pesisir. pesisir. Ya maksudnya kalau Islam kota kan terkenalnya terlalu modern dan dia mengadopsinya ini ya mengadopsinya secara general gitu, tidak terperinci. Nah, mungkin ya terima kasih ya Pak. Mungkin itu cukup sekian ya untuk bincang Qurannya sekarang. Soalnya ini udah cukup lama ini. Tapi ada satu lagi Pak ya. Nah, Pak. Di antara 3 yang saya tadi sudah mau mengemukakan begini Pak ya. Saya kurang begitu banyak perangkat atau belum begitu bisa merumuskan menukik secara kuat bagaimana secara menghidupkan Quran atau tutorial bagaimana cara menghidupkan Quran di Islam kota misalkan. Tapi saya cuma hanya 3 aja begitu. Yang menurut Pak Hawas di antara 3 itu yang paling penting itu apa? Di antara 3 itu 3 saran tuh. Dari 3 saran tadi Ya, yang paling sekarang itu cocok lah. Ya mungkin ini ya mengenai dari YouTube sih kalau saya YouTube. atau mungkin dari mempelajari tentang terjemah dulu. Misalkan kita untuk anak-anak yang Gen Z yang sudah terlalu nyaman dengan sosial media, nah gitu kan, mungkin bisa menyapa itu kajian-kajian yang ada di YouTube mungkin yang tadi mana disarankan oleh Pak Yasin. Seperti itu mungkin Pak. Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya sahabat Quran sekalian. Perbincangan Quran, bagaimana cara menghidupkan Al-Quran di kalangan Gen Z. Nah, mungkin cukup sekian. Ada apa lagi nih Pak? Masya Satu kata Allah. lagi. Ini terlalu aktif ya kiai kita ini. Bentar, ini saya ada satu perkataan lagi. Saya baca ini dari bukunya Aksi Nuwijaya. Kebetulan saya kemarin tuh pas acara ayat itu saya udah bertemu sama beliau gitu ya. Sempat ngobrol ya. Sama ketemu sampai Amin Al-Huli gitu. Itu ada di bukunya itu arah-arah baru studi Quran. Beliau mengutip perkataan Imam Ali begini. Quran itu ketika sudah menjadi teks yang baku, dia akan menjadi teks yang mati. Atau bahasa Arabnya itu korpus. Tetapi ia akan tidak hidup kecuali kalau ada orang yang menghidupkannya gitu. Cara menghidupkannya gimana? Ya tadi ya bagi kalangan pesantren atau akademik ya sudah hubuh gitu sama kaji Quranologi, ulum Quran, masa kita dan turunannya. Nah kalau buat kalangan umum ya tadi yang saya saranin 3 tadi itu. Tapi kalau ada yang lainnya memang enggak juga gitu. Nah tapi meskipun teks Quran yang sudah menjadi korpus tertutup itu, dia masih bukan kemungkinan ya, dia masih sangat gitu sangat-sangat bisa didekati dengan perangkat keilmuan apapun, asalkan keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara publik gitu ya, mungkin gitu. Jadi Quran itu ketika sudah menjadi teks pas masa Khalifah Utsman, dia menjadi teks yang mati gitu ya. Nah, bagaimana Quran itu bisa yang hidup? Ya harus ada orang yang menghidupkannya, terutama kalangan Gen Z gitu ya. Apalagi nanti akan tiba bulan Ramadan. Kan nanti ada peristiwa awaluman zila gitu ya, ada awaluman aja, ada nuzul Quran. Ya, mungkin gitu banyak, maaf ini. Oke, terima kasih Pak Zainal ya. Mungkin cukup sekian ya untuk Quran pada malam kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.